Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Selamat malam Bapak Ibu semua. Di video kali ini kita akan belajar materi baru ya. Jadi ini mau tak bagi ya. Belum pernah saya tak bagi. Jadi materinya mencari emiten yang porsi pemegang saham yang individu atau retailnya itu kecil. Nah, gimana caranya? Mungkin teman-teman akan tanya, untuk apa Pak Mas? Nah, jadi semakin kecil emitennya, pemegang sahamnya, semakin harga semakin dapat dalam arti ini kita dapat bergerak naik ke atas gitu ya, dan juga bisa bergerak ke bawah juga cepat. Nah, momen yang seperti ini kita manfaatkan teman-teman. Jadi semakin pemegang sahamnya yang retail dikit, jadi gerakin harganya itu lebih cepat juga. Nah, nanti tak kasih caranya, nanti kita screening lagi ya teman-teman. Ini caranya kurang lebih seperti ini. Pertama teman-teman ketik ke saya.co.id ya. Setelah itu muncul seperti ini. Teman klik ini ya, klik data and user guides ya. Terus klik kepemilikan efek. Setelah itu pilih yang paling terakhir kan Juli ya, klik aja Juli seperti ini. Ini udah tak download ya kemarin, tinggal tak cari di downloadan ya. Ini tak copy dulu ya. Kenapa di tempat saya keyboardnya tuh nggak ada masalahnya, karena saya pakai Happy ya, yang laptop Happy untuk tutorial kali ini, jadi nggak muncul ya. Ini tanda kayak ini, copy aja dulu. Nah, ini karena untuk penting untuk merubahnya di ini teman-teman, nanti setelah itu ini ya, ini di extract aja ya, di extract here, nanti akan muncul seperti ini ya, seperti ini. Nah, itu teman-teman buka Excel ya. Sebenarnya udah tak bikin ini kemarin ya, udah tak bikin gini, cuma tak close aja, nggak usah deh, tak close aja nih. Set. Waduh, keliru ya, Juli biaranya apa juga. Nah, teman-teman buka Excel ya, Excel, karena kalau kita buka di kayak gini kan susah bacanya teman-teman ya, ini kan susah nggak bacanya. Nah, setelah Excel kebuka, teman-teman klik ya, klik terus open ya, open. Nah, tadi kan ke download ya, yang file tadi teman, file tadi kita buka ya. Ini all file ya, all file, biar muncul yang notepadnya ya, txt nya muncul nih. Ini kan formatnya kan txt kan muncul, terus open ya, open. Ntar kita akan muncul seperti ini, next ya, next. Ketika ini masukin tadi yang tanda kayak I itu besar tuh, terus next, finish ya, udah muncul. Setelah itu ini di edit ya, diedit. Sebenarnya kita yang butuhnya ini teman, local ID ya, local ID. Nah, ini CP ini corporate ya. Jadi kalau untuk ID asing tuh rata-rata sedikit ya, karena kebanyakan yang pakai asing tuh dikit kok, asing tuh kayak lokal ID-nya tuh, individunya tuh. Jadi kebanyakan mah dia pakai corporate ya. Jadi
kita screeningnya di ini aja. Setelah itu ketemu gini, kita tinggal di persenin teman. Ini kan total sahamnya ya, ini ya kan. Nah, kita buat persentase ya. Ini sebentar, kalau tak buat di sini aja ya, di sini. Nah, karena kita kan ya cek ya teman, ID-nya pasti sedikit, ID-nya yang average ya, nggak banyak ID-nya. Jangan sangat jauh kan, 1 juta ini ada 100 juta, nggak ada yang banyak. Iya, nih, jadi nggak jauh banget nih. Cuma kalau kita mau pakai, boleh lah kita pakai, coba kita pakai ya. Kalau kita mau pakai, oke, nggak apa-apa. Kita mau pakai yang edit tadi, caranya gini, kita save ya sini ya, kita ketik persen ya, total ya, total ID ya, yang forex dengan lokal ya. Nah, kita buat rumahnya sama dengan ID-nya kan ini ya, ini plus dengan lokal ya, lokal. Oke. Setelah itu kita tarik ke bawah ya, kita tarik ke bawah. Ya, tepat nggak ya? Ya, sini lah. Nah, ini ada sini. Nah, itu kita presentasikan ya, persentase. Nah, kita nih persentasenya jadi sama dengan ini dibanding total ya, total seluruhan sahamnya. Saham Duh, kok nol hasilnya guys, 0,1% ya. Ini kalau kita rubah, kok 6% sih? Bentar, presentasenya kok perbandingannya tuh kita cek dulu ya, kita cek dulu ya, baru mau saya keliru ya. Sebentar teman-teman, sob banyak kali ya. Loh, sini ya, ini sini ya, porsinya. Kalau dilihat dari totalnya, coba baca 7 miliar kan, 7 miliar. Terus ya porsinya berapa ini? Baca tuh dia ada 15% guys. Persentasenya bener, udah bener guys, jadi bener nih. Oke, jadi tinggal persentase ya. Nah, udah seperti ini teman ya, ini persentasenya. Yang megang banyak bangetnya apa sih? 47 ini apa ini? Banyak banget ya, 47 bumi. Pantesan banyak. Oke ya, jadi ini nanti persentasenya ini akan beda ya teman, beda dengan yang di RTI ya, karena RTI itu dia dikelompokkan ya, walaupun corporate, tapi kalau dia masyarakat dan corporate dia akan dimasukkan kayak corporate. Kayak baca tuh sebenarnya yang
yang benar-benar retail kayak kita itu cuma 15% ya, ini udah 16 ya tadi ya, kayaknya nggak sampai 16 juga sih, cuma karena dibulatkan ya. Oke, setelah ini kita short aja ya, short. Nah, short ya. Nanti kalau emang ada rumusnya keliru, teman-teman koreksi ya, takutnya saya keliru rumusnya. Ini short ya, cuma udah tak cocok-cocokin sih, saya ada toolnya sebenarnya, tool yang otomatis sih yang ini. Tapi ini teman-teman bisa, biar bisa praktek, kita gunakan Excel ya teman, jadi nanti bisa praktek sendiri. Nah, kita mau ngecek ya yang emitennya ini kan bisa dipilih teman, bisa dipilihin ya, mana yang banyak mana yang dikit ya. Kita mau nyari yang sampai 15% ya teman. Nah, teman-teman bisa kelompokin sih, biasanya mau 5%an ini, 5%an semua ya kan. Terus apa ini ya kan, 5%an semua ini set. Nah, ini tadi kelompoknya 5%, bisa saja teman pindah ini dan sini, copy kan, copy ya, ini 5%an ya sahamnya. Terus saya dipindahin sini ya, buat data ya. Misalnya ini nanti tak ajarin ngeceknya sih, PR kecil banget ya. Terus kita cek lagi yang mana tadi, banyak kan slide bingung. Oh ya di sini aduh apa bingung, bank kecil ya masyarakatnya ya ternyata, cuma segini ya yang benar-benar retail 5% loh di bank. Cuma kan masyarakat nyampur sih ya, nyampur yang ada ya kan, yang masyarakat dengan perusahaan. Mungkin teman-teman kan ada kan yang waktu daftar di sekuritas pun individu atau perusahaan itu kan ya, itu dia masuknya kayak gitu teman. Ini kita nyari yang 10% ya, coba 10%, 15 ya persen, apa sih 16 gini ya. Coba siapa aja sih sampai 10 ya, siapa aja yang megang barang di sini, kita cek ya. Sini apa DMG, baca nih, baca teman, ini yang lagi hot ya, hot tuh yang lagi naik ya, dan transaksinya gede banget. Baca di nomor 1 tadi BPKB ya, terus baca, terus BPYB kalau nggak salah sih, pokoknya 3 besar di ini, 3 ini deh. Nah ini dikit ya kan, banyakan tuh kalau lihat di RTI kan dia 45% ya, 60%, hampir 60% masyarakat, pada aslinya ya cuma ini short ya. So tadi untuk teman-teman tuh lebih baik ngecek sendiri ya, ngecek sendiri, karena RTI itu digabung. Saya bukan nyalain bukan salah datanya RTI, tapi memang dia tuh tergabung, jadi ya gabung dengannya ini nggak salah sih. Cuma kalau ini kan di sini kan udah dipisahin, yang bener-bener retail ada desain sendiri itu nih, yang lokal ID gitu. Nah kayak emiten yang di bawah ini tuh yang saya senang tuh, dia cepet teman, cepet digerakin sama kan barangnya dikit tuh, semakin dikit barangnya di retail kan semakin gampang kan market gerakin. Karena barang gede kayak di punyanya Bumi kan agak berat kan, naik dikit langsung keguyur ya. Teman-teman copetin. Oh ini dicatat ya, setelah kita contohnya gini ya, tak contohnya, nanti teman-teman bisa ambil di beda-bedain ya. Ini kan tadi ada tadi kan sini 5% ya, 5%
terus ini kan 10 sampai 15% ya, 16 ya, 16%. Nah ini contoh aja teman, nanti jangan dibuat kayak gini, bisa di datanya, masuk datanya. Ini hanya data asal ya, makanya tak kasih kayak gini karena nanti tak pilih lagi teman. Udah nggak mau, copy paste. Nah kita udah dapat datanya ini. Nah sekarang bagaimana milihnya? Nah kalau saya sendiri tuh tak cekin satu-satu ya teman. Jadi yang terutama tuh lihat candle ya, lihat candle. Nah candlenya tuh dilihat apanya? Nah candlenya tuh satu ya, satu misalnya gini teman, jarum atas ya, enggak jarum atas, yang ini yang potensi dulu, arah ya. Jadi pernah arah enggak no ya, pernah sering arah ya, yang idealnya sering arah enggak, sering arah enggak ya, enggak bagus enggak. Terus nih ini ada lagi ya, jarum atas ya, jarum, tak tunjukin nanti jarum atas tidak, karena ini ada fungsinya teman. Jadi kalau jarum atas bagaimana strateginya, jarum bawah. Nah ini ya, oke kita akan nyari yang candle sering arah tidak. Nah, dan berarti arah tuh ketika emiten tersebut pernah arah, apalagi sering, maksudnya ya ada pernah arah tuh, apakah tiap bulan ada arahnya atau berapa bulan ada ya. Nah itu ada potensi nanti akan arah lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kok teman-teman beli di emiten yang jarang arah ya, kemungkinan arahnya dikit. Nah contoh kayak gini tuh, ini pernah arah ya, pernah arah di posisi sini ini ya, sini juga kemarin, sini karena nanti akan tetap arah gitu temen ya. Jadi akan tetap arah-arah lagi, kalau ketika kita udah ada arah nanti akan tetap arah-arah lagi. Nah gini, kalau dia mau untuk long candle nih, menarik nih kayak gini ya, kurang lebih kayak gini. Nanti teman-teman pilih ya, pilih sendiri. Terus jarum atas kayak apa? Nah bikin ini udah kelihatan teman ya, ini sering membuat jarum atas teman-teman ya. Nah gini, buat jarum atas. Nah jarum atas ya, banyak banget yang jarum atas. Artinya gini, emiten tersebut ketika naik dia langsung keguyur, makanya dia membentuk ke bawah ini, naik keguyur gitu, naik keguyur. Jadi strateginya ketika naik ya kita harus siap langsung out aja gitu, kalau nggak mau keguyur. Nah seperti itu. Ini tiap hari ini sebenarnya bisa dimanfaatin teman-teman ya. Ini kalau mau ini bisa dimanfaatin nih, dia ada rank harganya. Cuma harus sabar ya. Di sini saya kemarin juga masuk, terus bisa jual BIP kemarin, lama banget toh. Sebenarnya masih fase di akum nih, cuma lama banget. Mending tak swing ke tempat lain yang lebih cepat tadi, ke harta ya. Wah cepet langsung cuan. Oke, nah kita nyari yang ini tak kasih bocoran lagi mainanku, MLPT. Nah ini yang jarum bawah teman-teman. Artinya gini, kalau jarum bawah ketika dia dibawa ke harga merah, dia akan kembali lagi ya, karena ada buying power di posisi merah. Nih ini banyak banget nih jarum bawah. Nih ya, jarum lagi, ini jarum juga, jarum juga. Jadi sering membuat jarum-jarum kayak gini tuh. Nah ini bisa dimanfaatin temennya, jadi teman-teman bisa manfaatin. Apalagi kalau pemegang sahamnya kan dikit, ini akan biasanya bisa lompat tuh, lompatnya tambah
kayak Makdo ya teman-teman. Kalau pernah transaksi ya Mar di tahun baru-baru ini sih, di tahun ini bulan kapan ya, apa Desember apa yang awal Januari ya lah. Mak itu dia bisa lompat teman-teman ya, bisa lompat 3 tik tuh karena lotnya tipis dan kosong, ada yang kosong juga. Nah itu bisa dimanfaatin teman-temannya, dilompat terus nanti diisi lah, kita bisa jualan. Sering satu di Mak lihatnya tipis tapi harus benar-benar sabar. Nah tahu sekarang udah nggak kayak dulu ya, sekarang udah liquid ya Mak, sekarang udah liquid. Nah ini teman-teman tinggal dipilihin ya, karena emiten tersebut tuh dia potensi harga geraknya tuh lebih cepat ya, kayak pool kemarin juga gitu, lotnya tipis banget. Waktu di 1500 itu tipis banget lotnya, bahkan nggak ada yang makan itu. Sekali kemakan itu kalau kita mau gerakin harga gampang kemarin tuh, tinggal makan 3 lot, nggak banyak kok, hanya berapa ratus, nggak sampai ratusan kok. Itu saya bisa makan 3 lot, kok 3 lot, 3 tik mas, 3 lot itu bisa kemakan semua kayak belum kemarin. Nah ini bisa dicekin teman-teman, cekin sendiri, terus sebisa mungkin nyari yang liquid atau yang umum ya, yang masih ada transaksinya. Jangan nyari saham yang aneh-aneh kayak Enju ini. Aku nggak paham tuh sama apa ya, tapi ada yang beli tuh, teman saya ada yang beli di sini tuh, nggak ngerti aku ada apanya. Teman transaksi kayak gini nggak usah masuk ya di 50 ya, apalagi lotnya kayak gini tuh, candlenya aduh ya, nggak tahu kalau nanti ada code apa CA nya ya, code nya saya nggak ngerti. Cuma kita nggak usah ngambil resiko ya lah, main seperti ini, walaupun ini nanti akan cuan gede, tapi kan kita nggak usah ngambil resiko karena 50 ya, saya hati-hati. Sebenarnya kayak ada yang keberadaan yang tahu kak sebar itu ada juga CA nya, cuma saya nggak masuk karena ya kalau berhasil CA sih bener untung, kalau nggak berhasil ya saya akan membuang uang saya di situ. Kan lebih baik saya nunggu ini jalan dulu, nanti kita bisa mood scalping ya, nggak apa-apa nggak dapat arah, yang penting kita kan dapat cuan juga sih. Kurang lebih ya begitu aja lah. Kita cekin ya, kita coba ngambil sampel 1 ya teman, sampel 1. Apa ini SKRN ya, ini emiten yang sebenarnya bagus ya, sebenarnya kayak dulu kok masuk sini. SKRN bukan, aku sorry teman, bukan SKRN, SRNN ya, anti datama tuh. Ini saya nggak tahu ini SKRN, cuma ini bagus loh ya, ada sering naik juga. Nah ini ada arahnya nggak, malah minus ya, nggak pernah raya. Nanti kalau lihat kayak gini teman, ini nggak arah ya, jadi kenaikannya segitu sih 20%. Jadi nanti kalau main di sini ya udah, jadi ketika naik ya kita ambil posisi, karena ini nggak pernah arah ya, nggak pernah arah kan, 6% maksimal tuh, ini 9%, nggak pernah arah. Jadi kemungkinan ya nggak pernah arah juga nanti ini, hampir setahun loh nggak pernah arah. Jadi nanti kebiasaannya juga gitu sih. Tapi enaknya ada transaksi segini, cuma teman-teman sesuai ya, ini cuma 0,2 billion, jadi cuma 200 juta transaksinya. Nanti teman-teman kalau memang budgetnya gede, ya kita harus nyesuaiin ini ya, cuma nanti masuk 500 bingung nanti ngeluarinnya, udah kayak bandarin sehari teman-teman.
jadi bisa masuknya. Kalau ini kan ideal cuma ya 20 juta mas, kayaknya masih bisa sih ya. Ini cepat naik lah kan, ini cepat naik juga sini. Kita kalau beli di sini udah tinggal aja merem jual. Saya juga gitu kayak TNC itu dikit banget, beli bawah tinggal merem, cuma nggak banyak sih aku masuk ke sini tuh, nggak banyak nih. Udah arah hari ini ya, mantap. Ini juga dikit. TH ya. Nah jadi kayak gitu ya. Nah nggak tahu ya teman-teman, mungkin entah ada yang buat video kayak gini nggak ya, yang di emiten di video-video channel saham ya. Nah ya saya akan membagikan yang saya tahu ya ke teman-teman, jadi nggak saya tutupin. Nah nanti untuk kebaikan teman-teman juga, jadi kayak candle tadi yang arah dan arah, terus kebiasaannya itu karena emang gini teman ya, sebenarnya kalau belajar dari kebiasaan itu bisa dilihat dari sini, lihat kak, dari sini tuh, dari kenaikannya tuh dia pernah beberapa naiknya, pernah arah enggak nih. Berarti ini cuma arah sekali ya, kayak punya TNCA ini. Enggak tahu kalau sana ada arah enggak, bisa dilihat dari sini. Terus membentuk candlenya enggak, ini bentuk rata-rata di atas, ini juga di bawah. Jadi ya kayak tadi ya, IMJS jadi kan kelihatan banget membentuk candle atas ya. Nih terus PTSN ya, PTSN ini juga banyak membentuk candle atas, jadi artinya di sini juga sering buyur. Nah ini juga sering arah. Nah dari sini kita bisa pelajari, oh kebiasaan bandar tempatnya itu seperti ini, seperti ini. Jadi nanti ya kita bisa minimal kita tahu medannya ya, medannya. Jadi kalau nggak bisa, nggak kalau rata-rata kenaikannya cuma sampai 70%, kok berharap naik tinggi ya nanti kan akan berat kan. Apalagi kayak gini tuh sering membuat jarum nih, hampir tiap candle ada jarumnya nih ya. Ini udah 2 minggu buat jarumnya, kecuali hari ini ya, 1 2 3 4 5 6 loh. Ini kan 1 minggu 2 minggu membuat jarum. Nah kurang lebih seperti itu teman ya. Kalau video ini ada value untuk teman-teman, bisa teman-teman bantu subscribe channel ini atau dibagi ke teman yang lain, mungkin bisa menambah value teman-teman yang lain. Oke teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Oh iya, kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa tanyakan di Telegram saya atau grup Telegram Investor Happy ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.